Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita berjumpa kembali di SMP Plus Darussalam. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa di rumah tetap terapkan protokol kesehatan, jaga diri kita, jaga keluarga kita, dan jaga lingkungan kita. Salam semangat, salam sehat. Pagi ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9 semester genap SMP Plus Darussalam Lawang. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, mari kita mulai dengan membaca doa dan Asmaul Husna bersama-sama agar hati dan pikiran kita dilapangkan untuk menerima materi pembelajaran pagi ini dan bisa dengan mudah memahami dan mengerti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil bi rahmatika ya alim ya rabbal alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'is, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntakim,
ya afu ya ra'uf, ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram, Ya Muqsim, Ya Jami, Ya Khani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yakni ruang lingkup materi kelas 9 semester genap. Ruang lingkup materi yang akan kita pelajari pada semester genap ini ada 6 bab. Kalau kemarin di semester 1 ada 6 bab, semester 2 ini juga terdapat 6 bab. Apa saja? Mulai dari beriman kepada qadha dan qadar, berbuah ketenangan hati, mendamaikan negeri dengan toleransi, menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan, menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua serta guru, dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh, dan yang terakhir, menelusuri tradisi Islam Nusantara. Pada pagi ini kita akan mempelajari bab yang pertama di semester genap ini, yakni beriman kepada qadha dan qadar, berbuah ketenangan hati. KKM yakni kriteria ketuntasan minimal yang harus dicapai anak-anak selama belajar di SMP Plus Darussalam yakni 70. Penilaian nanti akan terdiri atas penilaian absensi kehadiran, walau mungkin daring tetap akan ada presensi kehadiran yang harus diisi. Yang kedua yakni tugas-tugas. Yang ketiga penilaian harian. Setelah belajar satu bab maka akan dilanjutkan dengan penilaian harian. Yang keempat yakni penilaian tengah semester. Dan yang kelima adalah penilaian akhir. Pada bab 7 ini kita mempelajari beriman kepada qadha dan qadar, berbuah ketenangan hati. Adakah yang sudah tahu apa itu qadha dan qadar? Kita ulas lebih lanjut. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada bab ini yakni 1.4 beriman kepada qadha dan qadar. 2.4 menunjukkan perilaku tawakal kepada Allah sebagai implementasi pemahaman iman kepada qadha dan qadar. 3.4 memahami makna iman kepada qadha dan qadar. Dan 4.4 menyajikan dalil nakli tentang adanya qadha dan qadar Allah. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita terdapat 6. Yakni yang pertama menjelaskan pengertian iman kepada qadha dan qadar dengan benar. Kedua, menyebutkan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan qadha dan qadar. Ketiga, menjelaskan hubungan qadha dan qadar serta perbedaan takdir mubram dan takdir mu'allaq. Itu adalah tiga tujuan yang akan kita capai pada materi kali ini. Tujuan yang keempat menyebutkan ciri-ciri dan fungsi beriman kepada qadha dan qadar. Kelima, menyebutkan contoh beriman kepada qadha dan qadar. Dan keenam, membaca dan menghafalkan serta mengartikan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan qadha dan qadar. Karena 6 tujuan pembelajaran, maka pembelajaran bab 7 ini kita bagi 2 pertemuan. Pertemuan kali ini membahas tentang tujuan 1, 2, dan 3. Pertemuan pekan depan membahas tujuan 4, 5, dan 6. Masihkah adik-adik ingat dengan rukun iman? Ya, rukun iman ada 6. Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rukun iman yang kedua, beriman kepada malaikat Allah. Rukun iman yang ketiga, kepada kitab Allah. Keempat, beriman kepada Rasul Allah. Kelima, beraman kepada hari akhir. Dan yang keenam, beriman kepada qadha dan qadar. Yang kita bahas kali ini yakni beriman kepada qadha dan qadar. Pengertian. Yang pertama yakni iman secara bahasa berarti percaya atau membenarkan. Sedang menurut istilah berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan secara lisan dan direalisasikan dalam perbuatan. Sedang qadha berarti keputusan atau ketetapan Allah terhadap makhluknya sejak zaman azali, yakni zaman sebelum diciptakannya manusia. Qadar yakni keputusan atau ketetapan Allah yang telah terjadi terhadap makhluknya. Iman kepada qadha dan qadar yakni meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memiliki kehendak, keputusan, dan ketetapan atas semua makhluknya, termasuk segala sesuatu meliputi semua kejadian yang menimpa seluruh makhluk hidup, termasuk manusia dan benda-benda yang ada di alam semesta. Dalil naklinya tersebut di dalam surat Al-Ankabut ayat 62 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu innallaha bikulli syai'in alim. Yang berarti Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hubungan antara qadha dan qadar, yakni qadha dan qadar merupakan satu kesatuan. Qadha merupakan ketentuan, kehendak, kemauan atau ketetapan Allah yang akan terjadi. Adapun qadar perwujudan dari kehendak, ketetapan Allah yang telah terjadi. Qadha lebih dahulu daripada qadar. Keduanya biasanya disebut dengan takdir. Qadha dan qadar memiliki hubungan yang sangat erat karena qadha merupakan rencana Allah, sedangkan qadar merupakan realisasi atau perwujudan dari rencana Allah tersebut. Karena qadha dan qadar tadi sering disebut takdir, maka dibagi menjadi dua, ada namanya takdir mubram dan takdir mu'allaq. Bedanya, takdir mubram adalah sesuatu yang sudah pasti. Takdir mubram adalah qadha dan qadarnya Allah yang pasti terjadi dan tidak dapat dirubah oleh manusia. Misalnya jenis kelamin, kelahiran, kematian, jodoh, itu adalah takdir mubram. Sedangkan takdir mu'allaq adalah sesuatu yang digantung atau ditunda. Takdir mu'allaq adalah qadha dan qadarnya Allah yang masih digantungkan pada usaha atau ikhtiar manusia. Jika Allah mengizinkan, maka akan terjadi. Contohnya, kesehatan. Jika manusia hidup sehat, maka kesehatan pun dapat dicapai. Maka Allah akan mengizinkan kondisi sehat. Atau kekayaan, jika manusia tidak lelah berusaha, berikhtiar, maka Allah juga akan memberikannya. Termasuk kepandaian, tidak ujuk-ujuk anak terlahir langsung pandai, tapi harus diasah dengan belajar, menimba ilmu supaya selalu bertambah kepandaiannya. Sampai sini adakah yang ditanyakan? Jika tidak, maka berikut kami sampaikan panduan tugas. 1. Amatilah Quran Surat Al-Imran ayat 164, kemudian tulislah beserta artinya pada buku tulis PAE menggunakan ballpoint.
Jangan lupa sebelumnya tuliskan nama, kelas, dan tanggal pemberian tugas. Yang kedua, buatlah 3 pertanyaan beserta jawaban dari materi pada video hari ini. Kemudian tulis pada buku tulis. Jika tugas 1 dan 2 terselesaikan, maka dilanjutkan langkah yang ketiga, yakni foto dan kirim ke WA nomor 085855964728. Semakin rajin mengerjakan tugas, semakin tepat waktu mengerjakan tugas, maka akan mendapatkan hasil yang terbaik. Jangan sia-siakan waktu, karena untuk kelas 9 hanya tinggal sebentar saja, maka pastikan menorehkan prestasi yang terbaik di SMP Plus Darussalam. Mari kita akhiri pembelajaran pagi ini dengan membaca doa bersama-sama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maqadis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya hari ini. Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah dan mendapatkan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.